Ya, banyak di antara Anda pasti bertanya-tanya, kenapa data non-farm payroll senegatif itu atau separah itu, tapi justru direspon dengan penurunan terhadap emas. Bukannya emas mengalami penguatan, justru emas mengalami penurunan. Dan jawabannya adalah, kalau Anda lihat dari sisi dolar, itulah yang terjadi. Justru dolar mengalami penguatan terkait dengan yield atau treasury yield 10 tahun yang ternyata juga mengalami rebound yang cukup tinggi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya adalah statement dari Joe Biden, presiden terpilih, yang sudah menggembar-gemborkan terkait dengan paket bantuan ekonomi yang menurut rencana dia akan umumkan sekitar hari Kamis di pekan ini. Tapi secara refleks seharusnya yang akan mengalami penguatan adalah pertama tentunya sisi dari risk asset, yaitu terkait dengan indeks saham utama, dan itu persis dengan yang terjadi. Anda bisa lihat di situ Dow Jones, S&P, Nasdaq semua break high, making new all time high. Bahkan Asia pun ikut termotivasi. Salah satunya adalah Kospi. Lalu kemudian yang kedua, seharusnya yang terjadi adalah emas pun mengalami stimulasi untuk mengalami kenaikan. Tapi sampai saat ini ternyata dia mengalami penurunan yang cukup dalam. Bahkan di sesi Asia kita sudah melihat zona 18-16. Nah, kalau dipertanyakan seharusnya mengalami kenaikan, kenapa mengalami penurunan? Salah satunya adalah tentang profit taking yang terjadi, dan saya rasa ini bukan terkait dengan faktor teknikal. Karena kalau kita lihat secara teknikal, memang sudah confirm dia menembus zona resisten, di mana itu adalah inverse head and shoulder dan juga trend channel yang juga sempat kita gunakan dalam beberapa bulan terakhir. Dan ternyata kembali tembus di area bawah, dan itu lebih mencerminkan bukan faktor fundamentalnya, lebih kepada faktor psikologis market. Dan di sini saya cuma menekankan kepada Anda, hati-hati di pekan ini. Yang akan kita nantikan atau investor nantikan adalah statement dari Jerome Powell, di mana minggu lalu kurang lebih setelah pertemuan Desember, ternyata para pejabat official dari Fed itu sendiri terpecah pandangannya terkait dengan kondisi ekonomi di tahun 2021. Clarida dan juga beberapa pejabat, kurang lebih sekitar 2 atau 3 orang di sana, yang menyatakan bahwasanya outlook untuk ekonomi cenderung lebih baik, dan apalagi dengan Joe Biden atau pemerintahan Biden yang akan menggelontorkan paket stimulus. Mereka sangat yakin ekonomi akan pulih. Itulah sebabnya kenapa mereka lebih menyarankan terkait dengan aset atau pembelian aset terkait dengan QE itu mulai dibatasi. Dan disitulah letaknya kenapa emas justru mengalami penurunan, dengan harapan atau ekspektasi atau mungkin penangkapan bagi para investor atau market kali ini bahwasanya QE akan di stop ataupun dihentikan. Sementara itu pernyataan sedikit pun tidak terkeluarkan dari Fed terkait dengan penguatan suku bunga ataupun penaikan suku bunga. Ingat bahwasanya Fed masih dalam kebijakan suku bunga rendah, dan juga QE masih tetap diberlakukan kurang lebih sampai akhir tahun ini. So, mereka tidak akan tergesa-gesa untuk melakukan hal tersebut. Jadi itulah yang akan kita nantikan, ketegasan apakah Fed masih cenderung dovish untuk ekonomi atau memang akan ada perubahan strategi. Karena dalam pernyataan di bulan Desember, mereka confirm hal tersebut masih akan dilakukan sepanjang tahun 2021. So, itu yang akan menjadi trigger kita, apakah emas bisa reverse apa tidak. Tapi untuk sampai saat ini, area support kemungkinan itu adalah area support genting ataupun krisis, yang menurut saya itu adalah level psikologis yang bisa kita manfaatkan untuk area pantulan-pantulan. Tapi sayangnya untuk kenaikan sendiri, well, kita masih butuh trigger sampai setidaknya hari Kamis atau mungkin di hari Jumat nanti. Kita lihat technical view untuk kali ini, 11 Januari 2021. Irfan untuk Agrodana. Senin 11 Januari 2021, jam 11:50 waktu sebagian barat, dan kembali kita lihat outlook dari US dollar atau DXY yang ternyata mengalami penguatan. Dan kali ini kalau kita lihat ya, kemarin sebetulnya kita sempat meragukan untuk area kenaikan, tapi juga untuk penurunannya relatif sedikit atau terbatas. Karena kemarin saya ingat bahwasanya di candle daily ini kita sempat menyebutkan bahwasanya akan ada terjadi kenaikan terlebih dulu, tapi juga kita abaikan dengan kondisi di mana kemungkinan dari data non-farm payroll justru dia akan mengalami tekanan. Tapi justru kejadiannya adalah sebaliknya. Meskipun dia sempat tertekan saat rilis data non-farm payroll yang ternyata dirilis negatif, sangat negatif, dia sempat tertekan terlebih dulu, lalu kemudian dia tutup dengan area bullish. Itulah sebabnya kenapa gold relatif tertekan jauh lebih dalam sampai zona 1828. Untuk selanjutnya kita akan lihat dari potensi ini. Saya kali ini untuk daily chart dibantu dengan menggunakan Fibonacci retracement, di mana dalam retracement kali ini kalau kita perhatikan
polanya sebetulnya ini mirip dengan saya mengukur area konsolidasi ya, area kenaikannya. Karena kalau biasanya kita lihat per candle, kali ini kita coba lihat dari sisi satu tren ya, satu tren. Ingat bahwasanya tren yang terakhir sejak penekanan atau penurunan di bulan Maret 2020, lalu kemudian ini juga sempat terjadi tekanan di 2 atau 3 bulan terakhir sampai awal Januari. Nah, tapi di awal tahun ini yang harus kita lihat di sini ada kemungkinan potensi seperti ini. Jadi kalau kita asumsikan, sebetulnya potensi ini diasumsikannya sebagai area koreksinya. Jadi setelah dia penurunan, dia belum ada konsolidasi yang cukup. Lalu kemudian juga beberapa kali memang sempat, tapi ternyata tidak terlalu bombastis. Nah, kali ini dia sudah melintasi zona 23,6%. Nah, kemudian yang akan kita awasi kali ini berarti di area 38,2% ya, yang mana area tersebut juga relatif berdekatan dengan zona historical pass-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat, kenaikan masih akan terjadi, jadi hati-hati. Kemungkinan emas, itulah kenapa emas masih mengalami penekanan, tapi menurut saya ini akan ada, ini di pekan ini kemungkinan yang akan sangat dinantikan adalah statement dari Biden dan juga statement dari Jerome Powell. Jadi itu yang akan menjadi titik balik, dan beberapa pengamat masih menilai bahwa penguatan dolar relatif sementara, bersifat sementara, terlebih kalau misalkan suku bunga masih tetap dibiarkan rendah, dan juga statement-statement lain yang dinyatakan oleh Fed, termasuk salah satunya adalah QE. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya sendiri, potensi pergerakannya ternyata berhasil menembus dua area challenging ya, area tantangan. Pertama adalah area garis kuning atau trendline kuning yang memang selama ini selalu menjadi momok yang menakutkan bagi untuk rally ataupun bullish dolar. Kemarin kita sempat bahas juga area challenge terakhir adalah area garis biru ini, di mana ini adalah sempat menjadi area resisten atau kita sebutnya support dari descending channel ya. Sementara kalau misalkan kita lihat di sini, dia sempat turun, berarti ini confirm sebagai area pullback yang sempurna, lalu kemudian ditembus, dan pagi ini pun dibuka dengan gap up. Jadi perkiraan saya hari ini seharusnya masih akan ada spike lagi, tapi Anda lihat di sini ini historical price-nya, jadi ini ada area resisten yang terdekat sebetulnya sekarang 90.42, sementara area resisten yang ini berada 90.50. Lalu kemudian perhatikan pula zona berikutnya 90.73. Jadi ada jarak yang lumayan, tapi menurut saya kenaikan ini akan relatif terhenti mungkin ya di 91.15. Kalau itu yang sudah terjadi, katakanlah ini dengan cepat, maka tekanan untuk goldnya juga cepat. Lalu kemudian saat dia sudah mencapai puncaknya, hati-hati nantinya akan ada reverse kembali untuk DXY atau US dollar, dan disitulah saatnya gold juga akan kembali rebound. Ya, kalau kita lihat dari grafik H1-nya ini hampir mirip juga ya sebetulnya, tapi kali ini saya dibantu dengan kalau kemarin kita pakai trend channel, kali ini kita dibantu dengan trend line. Dan seperti biasa normalnya saat sesuatu hal yang sudah mengalami kenaikan, dan saya rasa ini yang akan dikejar, ya betul sekali 90.72 itu mirip dengan apa yang terjadi di H4 tadi. Berarti skenario-nya kalaupun ini tidak mau turun dulu, karena idealnya ini turun dulu untuk menutupi gap ini ya, karena ini terjadi gap yang cukup lumayan. Kemudian di area inilah lebih tepatnya sebagai area support yang cukup kuat untuk US dollar. Tapi kalau misalkan ternyata skenario awalnya dia naik dulu, maka hati-hati 90.70 atau 91.15 maksimal, kemudian barulah dia nanti terkoreksi ataupun turun. Technical view gold 11 Januari 2021 jam 11:59 waktu Indonesia bagian barat, high 1856 atau 1856.50 di pagi hari tadi sempat mengalami spike, lalu kemudian low di 1816.80. Sementara running price berada di tengah-tengah 1833.60. Oke, ini saat yang menentukan teman-teman. Jadi hati-hati, ini MA200 sekarang berada di 1836, dan Anda bisa lihat di sini candlestick atau price sedang berada di bawahnya ya. Bukan berarti ini sudah tembus ya, karena kita untuk melakukan penembusan atau konfirmasi penembusan, kita memerlukan satu candle lagi. Itu artinya baru esok hari. Dan berarti pula bahwasanya hari ini penutupan apapun candle price-nya ataupun harganya berada di mana, itu yang akan sangat menentukan. Kalau ternyata hari ini ditutup di bawah MA200, maka esok hari masih tercenderung mengalami penurunan. Ya, kurang lebih seperti itu catatannya. Kemudian 1825.00 61.8% lagi-lagi diuji. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang ada kemungkinan untuk inverse head and shoulder sudah selesai ya, karena kalau lihat dari ini bertubi-tubi. Saya tidak bicara tentang kondisi ininya ya, ini lebih kepada
psikologis market sebetulnya. Kalau misalkan dari kondisi fundamentalnya sendiri, basically stimulus harusnya mengguncang ataupun mendorong emas mengalami naik seperti halnya indeks saham. Tapi kali ini yang terjadi, indeks saham yang terlebih dulu merespon, emas cenderung tidak merespon. Itu kemungkinannya. Lalu yang kemungkinan kedua, kalau kita bicara tentang suku bunga rendah, itu adalah harusnya mensupport untuk emas. Jadi kalau kita korelasikan dengan penurunan yang terjadi 1-2 candle, ya terutama 2 candle terakhir ya, 2 candle terakhir atau di hari Jumat ini lebih tepatnya, itu lebih kepada faktor psikologis market. Jadi kemungkinan itu yang terjadi dan harapan tentunya terkait vaksin. Meskipun lagi-lagi vaksin sudah dinyatakan pula oleh beberapa pengamat bahwasanya mereka tidak langsung serta-merta memulihkan kondisi ekonomi. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Kemudian kalau resisten sendiri 1848 saya rasa itu sebabnya kenapa tadi spike hanya sesaat 1856 karena ini masih ada teritori. Dan ingat bahwasannya kita pernah berada di 1848 1852 sebagai zona support dan kali ini dia justru ada di bawahnya. Berarti PR kita resisten pertama 1848 1852, lalu kemudian nantinya ada 1860 dan juga 1872. Kemudian kita lihat spesifik dari apa yang terjadi di grafik. Ini adalah grafik yang kemarin kita gunakan, inverse head and shoulder. Saya nyatakan sudah selesai, walaupun ini sisanya sepertiganya, tapi it's okay, nyaris sempurna ya, setidaknya dia sudah berada di atas 50%-nya dan 2/3 target itu sudah selesai. Oke, saya ingin menunjukkan sesuatu hal di sini ya. Kalau misalkan kita asumsikan wave yang ini saja, ini pemikiran saya, ini yang terjadi. Kemudian seperti itu, areal supportnya ini ditembus. Ya, area supportnya tembus 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini betul-betul 6 ya. Ke-6-nya adalah penurunan atau ini sudah extend dari ke-5, berarti ini sudah habis masa tayangnya, lalu kemudian dia turun. Nah, sekarang permasalahannya adalah penurunan ini apakah dia berlanjut sebagai reversal bearish apa tidak. Kalau dilihat secara outlook garis besarnya, ini adalah trend channel menunjukkan bearish channel, tapi dalam kondisi big trendnya adalah begitu kenaikan. Jadi kalau kita bilang ini adalah konsolidasi ataupun koreksi, ya dia masih dalam tahapan koreksi. Dan itu sebabnya kalau misalkan kita lihat dari trend big channelnya, akan sangat wajar kalau misalkan sampai nanti misalkan dia tembus 1800, itu adalah level psikologis terakhir, dia kemungkinan akan menguji kembali area 1765. Tapi kalau misalkan 1800 sanggup bertahan, atau let's say 1816 sampai malam nanti sanggup bertahan, maka kita akan hanya melihat pergerakan cenderung mondar-mandir di kisaran 1825 sampai 1840 di area tengah, lalu kemudian nanti kita akan lihat potensi candlenya ditutup sebagai apa. Apakah dia doji candle seperti misalkan hammer, dan itu yang akan kita tuntaskan ya. Kemudian di grafik 4, potensi pergerakannya saya ganti sekarang. Kalau kemarin kita gunakan titik A di sini dan B di sini, sekarang untuk Fibonacci retracement karena dia sudah tembus areal garis trendline, saya sengaja belum dihapus ya. Saya gunakan Fibonacci retracement, titik A-nya sekarang berubah ya. Jadi titik A-nya di 1927, titik B-nya 1928. Ternyata dia ditembus juga. Ini tadi pagi ya sempat turun. Lalu kemudian ini tail ya. Ini kita asumsikan tail, jadi kita shadow saja, dan itu bertepatan terhenti di zona support historical price. Persis di areal-areal ini, lalu kemudian dia terpantul. Jadi kalau misalkan dilihat ini, sebetulnya yang normalnya seharusnya dia rebound dulu sampai at least 38.2% baru dia turun. Tapi dia baru tertahan di 23.6%. Secara teori, Fibonacci retracement bicara tentang kalau penguatan tren ya. Dalam kali ini trennya sangat kuat untuk turun. Itulah sebabnya kenapa tadi pagi tertahan di 23.6% di area 1856 atau 1851 ya. Kemudian di grafik H1, nah di grafik H1 karena kemarin kita sudah menggunakan area Fibonacci retracement yang benar, lalu dia tembus dan saya sudah menggunakan Fibonacci expansion, di mana expansionnya 161.8% sudah disentuh 1831. Jadi normalnya lagi-lagi ini seharusnya akan ada spike, dan saya rasa saya akan mencoba mencari area buy. Kalau tadi pagi saya sempat men-share kepada Anda untuk lakukan buy di zona 1828, 1831, tapi area alternatif yang menurut saya relatif aman adalah di zona 1819 ataupun 1821. So, begini, rencana saya kalau misalkan nanti malam atau sampai nanti malam zona low 1816 tidak berubah, maka kalau misalkan ternyata ada penurunan di kisaran 1819, 1821, itu Anda bisa memanfaatkan itu sebagai zona buy Anda dengan target yang relatif kecil dan cukup ketat, 1826 TP pertama, 1833 TP kedua. Lalu kemudian kalau ternyata
dia bikin low baru, maka hati-hati 18.15 kalau itu sampai ditembus, maka kita akan lihat di 1.800. Itu level yang kemungkinan akan terjadi. Oke, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.